Jadi mahasiswa itu enak. Itu gak sepenuhnya bener, bro. Yuk kita bahas. Masa sebelum kuliah. Dulu, waktu aku kecil, aku sering mengkritisi sistem guru-guru yang emangnya harus marahin siswa. Aku ngerasa kalau sistem pendidikan di SD itu belum sempurna. Lanjut, aku di SMP. Aku di SMP terkaget-kaget di sana. Di sana jauh lebih buruk dibandingkan SDIT favorit sekolahku dulu. Aku ngerasa perbandingannya SD swasta dan SMP negeri itu seperti bumi dan langit. Rasa ini gak begitu berubah sampai masa SMA. Di SMA, aku mulai ada rasa kejenuhan bahwa sistem pendidikan kita itu di sini-sini aja, stagnan dan gak maju. Dulu pas waktu prakarya itu masak-masak, di SMA itu juga sama. Gak ada metode yang berubah. Di SMP jual makanan, di SMA juga jual makanan. Dari titik inilah aku merasa mulai ada rasa jenuh di SMA. Dengan pengalamanku ini, aku berekspektasi bahwa di kuliah akan jauh lebih berbeda dong. Aku berharap bisa berdiskusi, membahas ilmu hukum sama teman-temanku. Tetapi, yang mengkagetkannya adalah kuliah di universitas negeri ternyata tidak jauh berbeda. Masih banyak mahasiswa di kampus memiliki kesamaan mentalitas yang sama di SMA. Maksud mentalitas di sini adalah rasa ketertarikan ilmu mereka sama di SMA. Saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Negeri yang terbilang top juga. Saya kecewa masuk kampus yang saya perjuangkan sepanjang 1 tahun. Memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tahun-tahun awal kuliah di Fakultas Hukum. Di masa awal kuliah, aku merasa terheran-heran dengan lingkungan kampus yang tidak sesuai dengan aku yang idam-idamkan. Ketika aku kuliah, salah satu mata kuliah hukum, aku bertanya kepada teman saya tentang materi itu. Satu persatu topik kubicarakan. Pembicaraan mulai panas. Aku mulai membahas topik-topik yang mulai mendalam. Kemudian dia mulai menutup-nutupi pembicaraan karena terlalu dalam. Nah, di situ aku kaget dong. Kenapa kok harus nutup-nutupin pembahasan? Padahal tata bahasanya dia itu memiliki kemampuan yang lebih. Kenapa kok harus ada orang seperti mereka? Dan biasanya mereka itu berkelompok. Kelompok pertemanan yang harus menutup-nutupi materi orang lain itu ada. Padahal kita bisa menciptakan ruang komunal yang lebih luas lagi. Sebenarnya aku tidak terlalu pintar, tetapi dengan kita diskusi bareng, kita bisa dapat hal yang lebih bagus ketimbang ini. Kita bisa menghasilkan ruang komunal yang produktif, kita bisa menjadikan mahasiswa lain menjadi pintar. Sangat disayangkan jika mahasiswa menutupi kapabilitas yang dia miliki, padahal dia bisa memberikan ilmu itu lebih bermanfaat ke khalayak yang luas dan bermanfaat bagi orang lain. Toh kompetisi nilai dalam arti IPK sebenarnya tidak menjamin kamu menjadi yang terbaik di ruang kelas. Padahal normal-normalnya yang diinginkan mahasiswa adalah ilmu. Ada juga pengalaman ketika belajar di ruang kelas lainnya. Aku banyak bertanya karena topik yang diajarkan oleh dosen itu menarik. Aku mengajak argumentasi terhadap dosen, menanyakan buku apa yang perlu dibaca untuk menguasai ilmu itu. Dosen pun suka ketika saya banyak bertanya, merasa ruang kelasnya jadi hidup. Tetapi tidak dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Ada satu teman yang pernah bilang, aku masih ingat pas waktu itu, kalau dia dan teman-teman lainnya itu gak suka kalau aku banyak tanya. Tidak dipungkiri juga, aku juga salah pas waktu tanya. Pertanyaannya bertele-tele dan tidak terlalu berbobot. Dari situlah seharusnya mereka bisa memberikan masukan kepadaku agar aku bertanya yang jauh lebih berbobot. Tetapi malahan mereka merasa bahwa ketika saya bertanya,
tentang materi kuliah akan menghabiskan waktu yang seharusnya selesai. Yang seharusnya selesai jam segini, tapi kok malah gak selesai-selesai. Karena aku banyak tanya. Lalu, mereka membicarakan aku, kejelekanku di belakangku. Bukannya langsung dibilang di depan dan langsung dikritik. Sekarang pertanyaannya gini deh. Bukannya waktu pembelajaran itu sudah ditentukan oleh jadwal akademik? Kenapa harus dipercepat? Emangnya kenapa sih? Emangnya ada sesuatu yang lebih penting daripada kuliah? Gua bingung sekarang itu pertanyaannya. Barangkali jika mereka itu tidak berminat, ya jangan terganggu. Jika kita yang terpantik diskusi dan tanya di kelas, karena secara umumnya kampus itu tempatnya bertengkarnya pikiran, bukan tempat bersinggah sebentar hanya untuk menyelesaikan kewajiban presensi kelas, lalu melakukan hal yang menurut mereka lebih prioritas daripada kuliah. Aku tahu kok, kita sebagai mahasiswa memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang cuma cari gelar, ada yang terpaksa karena orang tua, ada yang ikut-ikutan. Tetapi dengan kita sebagai mahasiswa yang sudah menyandang dengan title mahasiswa, berarti kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menuntut ilmu. Aku ngerasa aku tuh di jalan buntu gitu loh, nggak menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Aku tuh sebagai mahasiswa yang benar-benar ingin cari ilmu, mau ngajak diskusi, tapi kok malah ditahan. Tanya juga pada gak suka. Terus mau gimana lagi gitu loh. Aku tuh ngerasa muak sama semua hal yang ini. Sampai-sampai mentalku itu kena. Aku perlu menahan diri. Keinginanku sebagai mahasiswa biasa untuk belajar semaksimal mungkin itu tidak terpenuhi. Merasa resah circle pertemanan kolektif yang dalam tanda kutip pelit ilmu, sehingga menghambat berjalannya ilmu pengetahuan. Menurutku, kalau membuat perkumpulan kolektif pertemanan dan circle-circle sendiri itu nggak apa-apa lah. Terus belajar mandiri. Oke lah, tapi jangan pelit ilmu. Itu akan menghilangkan identitas kita sebagai mahasiswa umumnya yang berdiskusi dan berpikir bersama. Aku jelasin nih perkumpulan kolektif mahasiswa itu kayak gimana. Perkumpulan kolektif mahasiswa biasanya memiliki ciri khas, yaitu 1 berkubu, 2 eksklusif, dan 3 menutup diri. Mereka sering menyingkirkan orang-orang yang menurut mereka tidak terlalu penting. Contohnya, saya. Dan pada akhirnya, individu-individu yang tersingkirkan, tertinggal, tidak dapat lingkungan pertemanan, akan semakin tertinggal. Yang sudah berkelompok akan memiliki gap yang lebih pintar daripada yang belum berkelompok. Hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat miris, mengingat tidak banyak mahasiswa yang bisa mengikuti standar circle pertemanan. Banyak juga mahasiswa yang sering tidak ingin berkubu, tetapi harus terpaksa berkubu karena tuntutan sosial yang harus memaksanya untuk mengikuti pergaulan kolektif. Sekarang, aku juga sadar, jika aku ingin mewujudkan dan mengharapkan ruang kelas yang ideal, itu rasanya tuh mustahil banget. Susah rasanya membuat ruang diskusi publik yang bisa diminati banyak orang untuk kebermanfaatan semua orang. Dosen pun sebenarnya juga senang kalau diskusi di kelas, dan mahasiswa pun juga senang kalau kita tuh bisa bertukar pikiran dengan mahasiswa lain. Ya mau gimana lagi? Sekarang aku mau tidak mau harus terbelenggu untuk mengikuti kemauan banyak orang yang tidak ingin aku belajar dan dengan pertanyaan dan diskusi. Terima kasih sudah menonton. Saya Brahma Wibawa, pamit tutup video. Sip, alhamdulillah. Oke.